Hari mulai beranjak pagi ketika matahari mulai tampak di ufuk timur Kabupaten Manggarai. Atau menurut bahasa setempat biasa disebut Congkasai, sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayahnya kurang lebih 7.136 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 504.000 jiwa. Pusat pemerintahannya berada di Ruteng sebagai ibu kota Kabupaten Manggarai. Selain terkenal dengan hasil pertaniannya seperti kopi, cengkeh, vanili, dan coklat, di Kabupaten Manggarai juga banyak terdapat peninggalan-peninggalan budaya leluhur yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh penduduk setempat seperti rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, dan berbagai jenis tari-tarian. Tarian-tarian bagi masyarakat Manggarai selain sebagai silaturahmi antar penduduk, juga merupakan ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya yang telah diberikan sepanjang tahun. Sehingga tari-tarian ini biasa dilakukan setelah musim panen atau Hangwoja, tahun baru atau Penti, pentasbihan pemuka agama yaitu pastur, penyambutan tamu penting, dan upacara adat lainnya. Salah satu tarian yang sampai saat ini masih sering dipertunjukkan penduduk Kabupaten Manggarai adalah tari caci. Berasal dari kata ca artinya satu dan ci artinya uji. Secara tari caci yang ada di Manggarai ini tidak ada referensi tertulis yang menerangkan sejak tahun berapa. Tetapi yang pasti caci ada di masyarakat Manggarai dan sudah menjadi permainan khas rakyat Manggarai sejak adanya orang Manggarai di bumi ini, di bumi Manggarai. Tarian caci itu merupakan tarian yang sangat aneh dan sangat unik. Dan tarian caci itu hanya terdapat di Kabupaten Manggarai. Dan permainan caci itu merupakan permainan satu lawan satu. Walaupun makna tari caci adalah menguji kekuatan satu lawan satu, tapi masyarakat Manggarai memaknainya sebagai silaturahmi antar penduduk dua kampung berbeda, yang satu kampung berperan sebagai tamu dan satu kampung lainnya sebagai tuan rumah. Pemain caci biasanya dia dari dua grup. Ada satu grup namanya Ngaragolo, tuan rumah. Terus satu grup namanya Mekalandang. Mekalandang itu orang dari kampung lain yang diundang oleh yang punya pesta. Itu yang namanya Mekalandang. Semua pemain caci wajibnya untuk suci. Dia tidak boleh berdosa, karena kalau berdosa dia pasti kena. Aturan dalam permainan caci, para pemain caci harus memiliki bahan lengkap. Yang kedua, pemain caci itu hanya satu lawan satu saja. Dan tidak ada dendam apa-apanya. Entah mau lawan yang sudah menerima pukulan luka, itu tidak ada dendamnya. Berikutnya, permainan caci tidak boleh membelakangi para penangkis. Yang memukul tidak boleh membelakangi. Harus baku hadap muka. Ada orang yang mengatakan bahwa tari caci itu identik dengan kerbau. Sebenarnya bukan. Kalau ada yang berpandangan demikian, sebenarnya karena caci itu juga, permainan itu juga untuk memperlihatkan kejantanan orang Manggarai. Lalu yang berikut bahwa sebagian besar peralatan dari permainan caci itu terbuat dari kulit kerbau. Perlengkapan yang harus dikenakan penari caci adalah panggal, destar, tubirapa, lalong deki, gorong, selendang, sapu tangan, celana, pecut atau larik, perisai atau giling, dan penangkis atau koret. Yang dipakai oleh pemukul itu dikatakan kalus. Itu yang terbuat dari rotan dengan kulit kerbau. Sementara untuk bagian tangkisnya juga ada perisai
yang terbuat setengah lingkaran, itu terbuat dari rotan dan juga ujung bambu. Tamengnya itu terbuat dari kulit kerbau, ada juga terbuat dari kulit sapi. Cemetinya dibuat dari kulit kerbau. Kemudian panggal dibuat dari kulit kerbau seperti ini. Di dalamnya ini bahan dasarnya itu kulit kerbau, lalu dibungkus dengan kain. Itu sebenarnya supaya indah. Ya, karena pada saat caci itu juga orang memperlihatkan ketangkasannya, orang memperlihatkan seninya, kemudian orang memperlihatkan cantiknya seluruh aksesoris yang dipakai dalam permainan itu. Tari caci kali ini diselenggarakan sebagai ucapan rasa syukur atas ditasbihkannya seorang pastor di Kecamatan Doso, Manggarai Barat. Penari caci yang menjadi tamu adalah penduduk Ruteng dan tuan rumah adalah penduduk Ndoso. Walaupun jarak antara kedua tempat hanya 40 km, tetapi biasanya ditempuh sekitar 3 jam karena jalan yang akan dilalui medannya berliku, terjal, dan penuh lubang yang dalam. Persiapan sebagai tahapan penyelenggaraan tari caci dilakukan baik oleh pihak yang menjadi tamu maupun pihak yang menjadi tuan rumah. Pihak tamu melakukan upacara ritus di rumah adat dengan menyediakan sesajen untuk menghormati nenek moyang dan para leluhur. Kemudian melakukan upacara adat renggas, yaitu berputar mengelilingi batu yang berada di halaman rumah adat sebagai tanda akan dimulainya perjalanan menuju tempat dilakukannya tari caci. Selama di perjalanan, rombongan melantunkan nyanyian yang disebut ronda. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, rombongan pun tiba di tempat yang dituju. Tuan rumah sudah siap menyambut kedatangan rombongan tamunya dengan upacara adat yang disebut Tua Curu. Kemudian baik rombongan tamu maupun tuan rumah berjalan bersama sambil menyanyikan lagu ronda dan diakhiri dengan renggas, yaitu memutari batu yang ada di rumah adat dan tuan rumah mengarahkan tamunya ke rumah adat atau gendang. Di rumah adat, para tetua adat melakukan kepok reis, yaitu acara penyambutan tamu secara adat di mana para tetua adat melantunkan doa untuk arwah nenek moyang dan para leluhur yang disebut Pau Wai Leu. Kalau acara penjemputan Mekalandang itu kemarin, sarananya ayam dan tua. Kemudian ada pembicaranya. Kemudian tentang arti tamu landang yang ada adalah asas kekeluargaan sehingga diundang. Kemudian keluarga besar menjemput, mengungkapkan bahwa itu adalah tamu saya dan keluarga saya dan darah saya. Usai upacara penyambutan, rombongan tamu diarahkan ke tempat untuk beristirahat agar bisa mempersiapkan diri untuk tari caci esok hari. Tuan rumah diwujudkan melalui jabat tangan, itu secara spontan. Lalu yang kedua, acara adatnya melalui tua, dibawa oleh pemandu, tua adat yang dituakan. Itu istilah Manggarainya reis. Lalu yang kedua ada dua jenis. Ada yang disatukan, lihat kelengkapan sarana. Nah, yang kedua, tuak kapu. Tuak kapu merangkul. Yang ketiga, tuak teloce. Arti kasih semua tas, gantong
pakaian dalam tas gantung, antar ke rumah penginapan. Caca selek, kasih keluar semua. Ikat parang, tali parang, kasih keluar supaya bebas. Itu diwujudkan melalui manuk, toiloce, ayam. Hari pun berganti. Tari caci akan segera dimulai. Para pemain tari caci mulai bersiap dengan mengenakan segala perlengkapannya. Yang perlu kita siapkan itu adalah mental. Karena permainan caci itu tidak mungkin dalam jarak yang dekat. Tentu ada juga kampung yang mengundang kami sebagai pemain caci itu jaraknya cukup jauh. Contohnya ya, yang kita datangi sekarang, jauh sekali ruteng dengan Kampung Var. Itu yang pertama, itu tadi macam saya katakan, mental yang pertama yang perlu kita siapkan. Dan juga ada dilakukan ritus-ritus adat sebagai tanda minta restu dari nenek moyang yang ada di kita punya kampung masing-masing. Contohnya di kampung dari kita Mekalandang. Itu yang pertama. Yang kedua, pantangannya. Semua perlengkapan caci, baik yang ada di badan maupun yang ada di lapangan, itu tidak boleh disentuh oleh perempuan. Itu pantangannya. Tidak boleh disentuh oleh perempuan. Karena itu barang-barang adatnya itu yang laki-laki saja yang pegang. Kemudian melakukan renggas dan ronda sambil menuju halaman rumah tempat akan berlangsungnya tari caci. Alat ini merupakan instrumen memeriahkan tarian adat ini. Nah, sekarang untuk memanggil orang supaya semua bisa hadir. Setibanya di halaman rumah adat tempat tari caci, dilakukan upacara yang disebut dende atau ganding, kemudian melakukan renggas lagi. Setelah itu tetua adat memberikan sambutan dan wejangan. Sambutan tetua adat selesai, dilakukanlah cakolalor, yaitu pukulan perdana pada tari caci sebagai tanda dimulainya tari caci. Sebuah tarian sekaligus permainan rakyat yang menggunakan cambuk dan perisai sebagai ajang silaturahmi antar penduduk di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Permainan caci ini, entah luka di badan, luka di muka, itu tidak ada membuat orang kapok. Karena itu merupakan permainan adat. Dan memang tidak semua orang itu untuk punya mental untuk bermain caci, tidak semua. Biar badannya besar tapi kalau nyalinya kecil berarti tidak akan ikut permainan caci. Biar luka sebesar apapun, obatnya cuma air. Waktu terus bergulir. Penari caci silih berganti. Bunyi lecutan pecut terus menggelegar seiring dengan terjalinnya silaturahmi. Penghuni bumi Manggarai boleh berganti generasi, tetapi tari caci harus terus dijaga agar tetap lestari. Harapan saya selaku tokoh adat di Manggarai supaya tidak berhenti pada warisan budaya Indonesia, tapi kelak dia bisa menjadi warisan budaya dunia. Karena caci itu hanya ada di Manggarai. Sebagai penari caci yang sudah umur 41 tahun, saya sangat mengharapkan kepada generasi-generasi penerus agar tidak boleh melupakan adat-adat yang ada di Manggarai. Lebih khususnya caci, sae, sandambata. Oh